Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, biofarmasi A, aku mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review artikel tersebut. Next. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama ada Maharani Alia, ada Nurulita Bustiantini, ada Herlina, ada Lutfi Amalia, ada Nabila Halisa, dan Arcantika. Next. Topik pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat relasi berlaku. Next. Berikut adalah artikel yang digunakan, dan penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, untuk pendahuluan boleh ditolong di slide. Injeksi subkutan atau SC adalah rute yang umum untuk pemberian obat untuk produk biologis yang diberikan potensinya untuk ketersediaan hayati yang tinggi dan cepat onset aksinya. Namun, rasa sakit akibat suntikan menjadi kelemahan dari rute ini. Faktor-faktor seperti ukuran jarum, volume yang disuntikan, lokasi tempat suntikan, viskositas, dan penyangga yang digunakan dalam formulasi telah dilaporkan sebagai kemungkinan penyebab rasa sakit saat pemberian injeksi subkutan. Dua formulasi uji bebas sitrat atau CF izekizumab dinilai dalam program klinis untuk mengatasi rasa sakit yang terkait dengan injeksi. Berdasarkan ketersediaan hayat relatif dari formulasi uji, satu formulasi dipilih untuk bioekivalensi penting studi. Bahan aktif dalam formulasi CF izekizumab 80 mg per mililiter, tetapi berbeda dari formulasi komersial asli, tidak ada buffer sitrat. Excipient yang sebelumnya diindikasi berkontribusi terhadap persepsi nyeri. Selain itu, intensitasnya adalah diubah dari natrium klorida menjadi sukrosa. Lalu yang kedua ada metodologi. Yang pertama ada desain studi terdapat fase 1. Akan dilakukan dengan studi single blind. Untuk melakukan kedua penelitian, peserta yang sehat berusia 18 hingga 75 tahun, indeks massa tubuh 18 hingga 32 kg per meter persegi. Dimasukkan jika peneliti yang berpartisipasi dalam penelitian tidak tersebut pada risiko serta jauh riwayat kesehatan peserta. Tanda EKG, pemeriksaan laboratorium klinis. Peserta wanita potensi melahirkan anak harus dites negatif untuk kehamilan sebelum memulai studi. Kriteria eksekusi utama dalam penelitian ini adalah pendaftaran saat ini dalam studi klinis yang melibatkan investigasi atau partisipasi dalam 3 bulan terakhir yang sebelumnya menerima izekizumab atau pernah diberikan antagonis IL-17 lainnya. Diketahui alergi terhadap izekizumab memiliki riwayat gangguan kardiovaskular, pernapasan, hati, ginjal, gastrointestinal, endokrin, atau hematologi yang signifikan yang tidak menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi yang peneliti. Studi A merupakan studi crossover formulasi dosis tunggal, subjek buta, 3 periode, 3 pada peserta yang sehat untuk melakukan pengurangan ISP untuk di 2 formulasi uji CF dibandingkan dengan formulasi komersial asli izekizumab. Peserta di salah satu salah satu dari 3 urutan formulasi. Subjek menerima isi subkutan tunggal 1 mili yang diberikan oleh profesional medis menggunakan jarum suntik prefill. Formulasi komersial izekizumab 80 mg, formulasi komersial 80 mg, formulasi izekizumab CF 80 mg, atau formulasi izekizumab CF 40 mg masing-masing dan dicek pada hari ke-1, 8, dan 15.
Desain crossover 3 periode memungkinkan subjek untuk bertindak sebagai role mereka sendiri dalam membandingkan efek isekizumab diberikan menggunakan formulasi komersial asli dengan formulasi CF1 dan formulasi semua suntikan diberikan di perut untuk konsistensi. Formulasi CF1 atau ini dipilih sebagai formulasi optimal untuk dilanjutkan berdasarkan hasil bioability. Lalu studi B merupakan studi di serangan subjek buta pada peserta sehat untuk menunjukkan bioevaluasi antara formulasi komersial dan formulasi CF. Peserta dikelompokkan ke dalam satu dari 3 kategori berat. Yang pertama rendah itu dari 70 kg, lalu yang kedua ada sedang 70 hingga 80 kg, dan tinggi yaitu lebih dari 80 kg. Dalam 3 kategori berat, peserta diacak 1:1 formulasi komersial ixekizumab 80 mg atau formulasi CF ixekizumab 80 mg. Subjek dalam setiap di sub acak 1:1 dan tanpa suntikan, yaitu ada lengan, paha, atau di perut. Peserta menerima dosis subkutan tunggal 60 mg yang diberikan oleh orang profesional medis menggunakan autoinjektor sesuai dengan rencana pengacara, dan mereka kembali sebagai pasien relevan untuk pengambilan sampel farmakokinetik hingga hari ke-85. Semua peserta diminta untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam prosedur khusus studi. Protokol ini telah disetujui oleh Dewan Peninjau Etik dan dilakukan sesuai dengan pedoman Konferensi Internasional tentang harmonisasi praktik klinis yang baik dan deklarasi Helsinki. Lalu tujuannya ini terutama dari studi A adalah untuk mengevaluasi intensitas nyeri pada injeksi ixekizumab dengan formulasi yang berbeda diukur dengan skala visual analog skala nyeri atau IMAX. Alat yang divalidasi dengan baik untuk menilai nyeri pas disajikan sebagai garis 10 mm yang dilabuhkan oleh deskriptor verbal seperti tidak ada rasa sakit dan rasa sakit yang paling parah. Peserta diminta untuk menilai ISP manapun ditelepon pada titik waktu yang telah ditentukan setelah pemberian ixekizumab. Tujuan utama dari studi B adalah untuk mengevaluasi bioevaluasi formulasi ixekizumab CF tunggal 80 mg subkutan dibandingkan dengan formulasi komersial. Studi sekunder dan eksplorasi meliputi evaluasi keamanan, tolerabilitas, dan imunogenisitas formulasi CF dibandingkan dengan formulasi komersial. Analisisnya, skor nyeri pas dirangkum menggunakan statistik deskriptif standar. Keparahan nyeri dikategorikan dengan skor nyeri pas sebagai nyeri ringan 30 atau kurang, nyeri sedang lebih dari 30 dan paling banyak 70, dan nyeri berat yaitu lebih dari 70. Nomor dan persentase subjek dalam setiap kategori keparahan diringkas dengan formulasi dan tindakan. Analisis tindakan berulang campuran atau MRM digunakan untuk menganalisis koefisien efek berkelanjutan setiap kali injeksi dari 0, 10, 20, 30, dan 60. Maka pada setiap waktu pas injeksi kemudian termasuk formulasi periode hari ke-8 atau hari ke-15, urutan formulasi dengan urulasi sebagai efek tetap. Struktur kovarian tidak terstruktur, metode Conward Roger digunakan untuk memperkirakan derajat kebebasan tersebut. Treatment last square mean atau LSM diperkirakan dalam kerangka MRM menggunakan jumlah kuadrat 3, perbedaan LSM antara setiap formulasi, dan terkait P nilai dan interval kepercayaan 95% digunakan untuk inferensi statistik.
Untuk data kontinu, ringkasan statistik untuk rata aritmatika, standar deviasi aritmatika, median, minimum maksimum, dan pengamatan untuk data kategorikal, jumlah frekuensi, dan berasa disajikan. Lalu ada analisis farmakokinetik. Pada analisis farmakokinetik ini hanya peserta yang memiliki semua sampel PK yang dikumpulkan hingga hari 85 atau peserta yang memiliki satu sampel PK yang hilang setelah hari ke-15 dimasukkan dari analisis statistik PK primer. Parameter farmakokinetik dievaluasi untuk menentukan bioequivalensi dengan formulasi komersial asli. Log berubah dari AUC yang tidak diketahui dan AUC terakhir berubah dalam model efek campuran linear dengan efek tetap untuk formulasi dan efek acak untuk subjek. Perbedaan perlakuan transformasikan kembali untuk menyajikan rasio rata-rata LS geometrik dan CL90 yang sesuai. Bioequivalensi disimpulkan 90% CL benar-benar terkandung dalam interval yang ditentukan sebelumnya. Itu pada 0, 80, 1, dan 25. Temax yang dianalisis menggunakan uji jumlah peringkat atau peringkat Wilson. Perkiraan dari perbedaan median berdasarkan data diamati 90% CL dan nilai dari jumlah peringkat Wilson terhitung. Gitu. Lalu terakhir ada analisis keamanan. Semua subjek yang menerima setidaknya dosis studi, apakah mereka memenuhi persyaratan dalam pelayanan keamanan. Semua protokol yang terjadi dipertimbangkan tingkat keparahan dampaknya. Keamanan tolerabilitas dinilai dengan tes laboratorium klinis, pengukuran tanda vital, pencatatan efek samping, pemeriksaan penilaian dan antibody obat, semua efek samping terdaftar. Efek samping yang muncul akibat pengobatan ringkas berdasarkan formulasi dan keparahan. Prevensi, jumlah efek samping, jumlah subjek yang mengalami efek samping, dan persentase subjek yang mengalami efek samping. Dari efek samping yang muncul akibat pengobatan dirangkum dengan formulasi menggunakan kamus medis untuk aktivasi regulasi atau MEDRA versi 22.1 istilah yang disukai. Selanjutnya, ke bagian hasil dan pembahasan. Next. Pada bagian hasil, terdapat tabel 1 berisikan demografi dasar. Dalam studi A, skor VAS nyeri LSM 0 sampai 100 mm. Untuk formulasi CF pada saat itu injeksi adalah 3,5 mm berbanding dengan 25,2 mm untuk formulasi komersial asli. Dengan LSM selisih sampai 21,7. 10 menit setelah injeksi, perbedaan dalam skor LSM VAS adalah 4,5. Kemudian dalam studi B, bioequivalensi ditunjukkan antara formulasi CF dan formulasi komersial asli. Keyakinan 90%, interval untuk rasio kuadrat sampai kecil, geometris rata-rata AUC 0 sampai terakhir, dan AUC 0 sampai terhingga. Cmax angka perawatan seluruhnya terkandung dalam batas yang ditentukan sebelumnya 0,8 dan 1,25. Next. Pada tabel 2 yang berisikan ringkasan statistik data bioequivalensi definitif dalam studi B.
Dijelaskan bahwa variabilitas farmakokinetik antar subjek, perkiraan yang moderat dan konsisten antara formulasi komersial dan CF pemesan. Rata-rata kuadrat sampai terkecil geometris dari Cmax adalah 9,66 dan 9,97 untuk formulasi komersial dan formulasi CF. Masing-masing rata-rata kuadrat terkecil geometris dari AUC adalah 207 hari per mili dan 216 hari per mili. Next. Ada 3 berisikan ringkasan statistik dari data definitif Cmax dalam studi. Untuk formulasi komersial CF, masih ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada formulasi CF dan formulasi komersial asli. Next. Ini merupakan data rata-rata konsentrasi serum dari formulasi bebas citrat versus formulasi komersial hingga 80 hari pasca injeksi STDB. R-bar pilih standar deviasi dan ISP merupakan ixekizumab. Dari ProPK secara keseluruhan tetap sama. Next. 4. Berisikan ringkasan yang muncul akibat kejahatan dalam studi. Studi B, 35,% untuk orang peserta dan siapa dihentikan karena COVID-19. Next. Ada 5 berisikan ringkasan reaksi tempat suntikan pada studi B, yaitu jadwal tema. Jelaskan bahwa lebih banyak ISR dilaporkan pada saat yang menerima formulasi komersial dibandingkan mereka yang menerima formulasi CF. Kemudian dari melakukan ISR, tingkatnya lebih berat dan edema pada peserta kelompok komersial asli dibandingkan dengan tingkat yang lebih ringan yang digunakan. 8 ASP sedang dan 1 kasus parah dalam bentuk yang asli, kelompok formulasi komersial. Tidak sedang atau ASP parah dalam bentuk formulasi kelompok. 5 formulasi komersial 0,8%, subjek obat antibodi, anti obat darurat. TADA. 0,4% adalah TADA formulasi CF. Selanjutnya adalah pembahasan. Efikasi dan keamanan dari ixekizumab sudah diteliti pada 21.000 pasien per tahun. Penelitian sebelumnya pada formulasi adalimumab bebas citrat didapat pas 12 mm dan persentase nyeri sedang dan kuat ada pada 12% dan 2%. Data keamanan menunjukkan tidak ada laporan nyeri sedang atau nyeri parah pada formulasi citrat free. Profil keamanan selain ISP pada ixekizumab pada 2 formulasi itu konsisten. Kemudian pada penelitian kami, penelitian yang ada di jurnal, terdapat pengurangan ISP yang berdasarkan rata-rata skor FAS dari 25,2 mm dan pada formulasi bebas citrat rata-rata skor FAS-nya menjadi 3,5 mm. Hasil bioekivalensi dengan formulasi komersial menghasilkan CI 90% pada pembanding. Hasil ini menunjukkan kedua formulasi bioekivalen dengan sediaan komersial. Next. Faktor rancu yang dapat mempengaruhi hasil yaitu obat-obatan yang diberikan secara bersamaan, rasa sakit yang berhubungan dengan keadaan penyakit. Studi kekuatan utamanya adalah sifat komparatif dari desain studi lainnya, karena semua menerima ketidaksubukan. Persepsi jawab seluruh oleh pasien dapat bervariasi, tetapi hal ini berkurang karena desain penelitian. Untuk studi B, kekuatan utamanya adalah ukuran sampel yang besar. Farmakokinetik
setara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi CF akan sama efeknya secara klinis. Selain itu, selain tidak adanya sifat dan agen konektivitas, CF dan formulasi komersial ahli banding. Stabilitas dan fitur bioimunologisnya sama, dan afinitas peningkatan diharapkan tidak berpengaruh dengan cara pun. Kegiatan pemasaran pasca pemasaran akan memantau dan mengevaluasi potensial keamanan. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Kesimpulan yang pertama itu faktor penting formulasi. Faktor penting formulasi jurnal ini merupakan penggunaan dapat citrat subdeksi pada injeksi ukuran ixekizumab meningkatkan nyeri setelah injeksi dan formulasi injeksi free dapat meringankan nyeri akibat injeksi. Next. Faktor penting fisiologi tubuh itu bahwa versitas dan agen tonisitas sindrom Korda merupakan penyebab utama ISD atau nyeri di tempat suntikan. Dalam formula pernikahan itu mengubah bahwa dapat mengurangi rasa sakit yang mungkin berimplikasi untuk meningkatkan kepatuhan. Disimpulkan bahwa kepatuhan dan ketokonsin yang bebas itu meningkatkan secara signifikan dibandingkan yang mengandung citra. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.